Selamat pagi, saudara WLK kembali kita dalam pertemuan pagi yang sedang kita bahas pada hari ini adalah terbelenggu oleh dosa. Dan kemarin kita telah belajar atau melihat bahwa keinginan kita itu mencobai kita. Dan kalau itu sampai terbuai, maka itu disebutkan dosa. Artinya bahwa dosa itu tidak langsung kita bisa jatuh dalam dosa. Ada tahapan-tahapan sampai kita ini bisa jatuh dalam dosa. Dan itu sengaja dan itu betul-betul kita pahami benar dan kita lakukan dengan kesadaran penuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, keinginan itu hal yang sangat penting kita pahami apakah keinginan kita ini keluar dari rencana Tuhan atau tidak. Apa itu keinginan? Paling mudah adalah ketika gambarannya gini, ketika sudah pergi ke mall dengan sebuah tujuan untuk membeli sesuatu kebutuhan di rumah, tetapi setelah sampai di mall, lalu ada tawaran-tawaran yang luar biasa, ada diskon, ada juga potongan harga, lalu timbullah keinginan di dalam hidup saudara. Di dalam keinginan itulah saudara bisa mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Jadi saudara kasih Tuhan, keinginan kita ini bisa kita stop untuk tidak kita melakukannya. Artinya bahwa kita juga bisa mungkin ada keinginan dan kita tidak melakukan, tidak berbuat dosa. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Dan keinginan itu biasa timbul dari mata kita, dari apa yang kita lihat. Kita lihat saudara kasih Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ini kisah yang luar biasa terjadi di Taman Eden. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi peristiwa jatuhnya manusia itu diawali pun dari sebuah keinginan. Dan keinginan itu timbul dari apa yang dia lihat. Dikatakan dengan jelas perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini kita hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat itu menimbulkan keinginan di dalam hati, mesti kita cek itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Itu sesuai dengan jalur Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita seharusnya tidak melakukan walaupun buah itu atau buah pohon itu baik. Tetapi firman Tuhan berkata perempuan itu melihat pohon itu baik, ditambah lagi bahwa sedap kelihatannya. Ditambah lagi pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini timbul keinginan bukan sekedar pohon itu baik, tapi keinginannya bergejolak begitu rupa, dicobailah hati daripada Hawa ini sampai dia memakannya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini hati-hati dengan mata kita. Kita jaga mata kita karena lewat mata kita bisa timbul keinginan dalam hidup kita. Bisa timbul keinginan jahat lewat mata kita. Kita melihat sesuatu yang orang lain punya, kita tidak punya, timbul iri hati dan timbul kejahatan dalam hidup kita. Hati-hati dengan keinginan kita. Lewat mata kita inilah kita mesti jaga akan mata kita. Bila mata kita itu melihat perkara-perkara yang di atas, maka kita jangan jauh dari keinginan, apalagi jatuh dalam dosa. Keinginan kita bisa timbul dari mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami boleh menjaga mata kami hanya tertuju pada kehendak-Mu. Haleluya.